Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau coba kupas tuntas materi Anda soal negosiasi. Khususnya, pas situasi udah mulai alot gitu ya. Iya, betul. Situasi yang sering bikin frustrasi itu. Pernah kan Anda ngerasa negosiasi kayak, wah ini kok macet banget jalan di tempat. Nah, sumber Anda ini terutama katanya di bab 11 ya. Betul, bab 11 fokus ke sana. Itu nawarin pandangan menarik soal gimana caranya keluar dari kebuntuan atau apa istilahnya, stalemate ya. Ya, stalemate. Jadi misi kita hari ini coba bedah nih, apa sih bedanya impasse, stalemate, sama deadlock. Terus kita gali strategi kunci dari bab 11 buat nyadepin si stalemate ini. Oke deh, langsung aja yuk kita bedah. Negosiasi macet itu kan ya, biasalah ya. Tapi ternyata nggak semua macet itu sama katanya. Nah, itu dia. Buat Anda yang dengerin gitu ya, buat bisa bedain ini. Penting banget. Soalnya kalau kita salah diagnosa, ya strateginya bisa melenceng jauh nanti. Sumber Anda ini nekenin ada 3 kondisi beda. Impasse, stalemate, sama deadlock. Oke, 3 itu ya. Impasse, stalemate, deadlock. Nah, kalau impasse itu, ibaratnya kayak jeda sementara aja di satu isu. Jeda ya. Iya, Anda bisa pakai strategi yang namanya set aside gambit. Gampangnya, kesampingkan dulu isu yang lagi buntu itu. Oh, disimpan dulu gitu. Betul. Terus bahas isu lain yang kayaknya lebih gampang disepakati. Misalnya nih, negosiasi harga lagi mentok banget. Ya udah, coba geser dulu bahas soal, katakanlah, jadwal pengiriman, atau mungkin syarat pembayaran. Jadi buat bangun momentum positif lagi ya. Tepat, biar suasananya cair lagi, ada progres gitu. Pas itu kayak kita tekan tombol pause di satu bagian aja, tapi negosiasinya secara umum masih bisa lanjut ke isu lain. Nah ini nih, bab 11 kan spesifik bahas stalemate. Iya, Gimana kita tahu kalau kita udah masuk fase ini? Bukan cuma impas biasa. Apa bedanya? bedanya lumayan signifikan sih. Stalemate ini unik. Jadi dua-duanya, kedua belah pihak itu sebenarnya masih pengen loh dapat kesepakatan. Oh, masih ada niat ya? Masih ada niat. Tapi dua-duanya juga sama-sama ngerasa, waduh kok kayaknya udah nggak ada langkah maju lagi ya yang bisa diambil, terutama di isu-isu pentingnya. Jadi kayak mentok tapi belum nyerah gitu. Nah, itu dia. Beda sama impasse yang tadi kan masih ada isu lain buat dibahas. Atau beda juga sama deadlock. Kalau deadlock itu mungkin salah satu atau malah dua-duanya udahlah nyerah aja. Sumber Anda ngasih analogi bagus nih. Kayak ada 2 tim lagi gali terowongan dari arah berlawanan. Oke? Mereka sama-sama yakin nih bakal ketemu di tengah. Tapi nggak tahu persis gimana caranya nembus batu terakhir yang ngehalangin itu. Niatnya ada, tapi jalannya kok nggak kelihatan gitu. Wah, analoginya kena banget tuh. Jadi, di stalemate itu harapan sebetulnya belum padam ya, masih ada. Tapi ada rasa frustrasi juga, karena nggak tahu mesti gimana lagi. Persis. Ada harapan, tapi buntu. Oke, jadi kalau Anda, para pendengar, ngenalin situasi kayak gini nih, wah, kayaknya saya lagi di stalemate nih. Apa langkah konkret yang disaranin bab 11? Apa kita diam aja, nunggu? Nah, justru kebalikannya. Bab 11 itu negesin banget. Kunci buat keluar dari stalemate adalah secara proaktif mengubah dinamika negosiasi. Proaktif ya, bukan pasif. Betul, jangan diam. Sumber ini nyaranin Anda buat ngubah sesuatu dalam situasi itu. Apa aja? Pilihannya macam-macam. Contohnya? Bisa jadi ganti orang yang negosiasi. Mungkin orang yang sekarang udah terlalu panas atau buntu idenya. Atau pindah lokasi pertemuan. Dari ruang rapat formal, coba deh ketemu di tempat yang lebih santai. Kayak kafe gitu. Oh, suasana baru gitu ya. Iya. Atau bisa juga sesuaikan tenggat waktunya. Diperpanjang atau mungkin malah diperpendek buat nambah urgensi. Atau bahkan, ini menarik, coba perkenalkan isu atau variabel baru ke dalam diskusi. Sesuatu yang bisa mengubah perhitungan kedua pihak. Jadi intinya itu kayak mengganggu keseimbangan yang udah macet itu ya. Tujuannya bukan langsung maksa solusi A atau B, tapi lebih kayak, gimana ya? Mengguncang sedikit situasinya. Iya, kayak mengguncang papan catur gitu ya, biar bidak-bidaknya bisa gerak lagi. Saya jadi kepikiran nih, apa hal sekecil misalnya ganti waktu rapat dari pagi ke sore, atau ketemu di luar kantor, itu beneran bisa seefektif itu ya menurut sumber ini? Bisa jadi loh, tujuannya kan bukan langsung nemu solusi akhir, tapi menciptakan pergerakan, menciptakan momentum baru, sekecil apapun itu. Oh, oke. Jadi perubahan elemen itu ya kuncinya. Orang, tempat, waktu, atau isu baru tadi. Ya,
Tujuannya buat mecah pola pikir yang udah buntu dan ngebuka kemungkinan interaksi yang beda. Hasilnya mungkin kita nggak bisa tebak, tapi yang penting keluar dari kondisi lumpuh itu. Nah, ini beda banget pendekatannya sama kalau udah masuk deadlock. Oke, jadi jelas ya bedanya. Kalau deadlock itu udah kayak, wah pintu udah ketutup rapet banget gitu ya. Betul sekali. Deadlock itu dianggap kondisi yang lebih final. Kesepakatan dari dalam tuh kayaknya udah nggak mungkin lagi. Sumber Enda bilang sih deadlock yang benar-benar sejati itu jarang. Oh, jarang ya. Jarang. Tapi kalaupun kejadian, solusinya seringkali butuh bantuan pihak ketiga. Misalnya, mediator atau arbitrator. Nah, kalau fokus bab 11 di stalemate ini kan intervensinya dari dalam. Dengan cara tadi, mengubah elemen-elemen internal itu. Baik, baik. Ini pemahaman yang berguna banget nih. Jadi rangkuman kunci nih buat Anda pegang dari pembahasan bab 11 ini. Pertama, penting banget diagnosis dulu jenis macetnya apa. Itu nomor satu. Apakah cuma jeda sementara, impas, atau udah buntu tapi masih ada harapan, stalemate, atau wah udah macet total, deadlock. Kedua, kalau ternyata itu stalemate, pesan utamanya jelas banget, jangan pasif. Jangan diam aja. Ambil tindakan. Lakukan sesuatu buat ngubah salah satu elemen dinamika negosiasi tadi. Dan yang menarik ya, dari strategi mengubah dinamika ini, kadang tindakan itu sendiri, proses perubahannya itu, bisa ngebuka perspektif baru. Atau muncul opsi yang tadinya nggak kepikiran sama sekali. Wah iya juga ya. Jadi belum tentu kita tahu solusi akhirnya apa pas kita ngubah sesuatu itu, tapi perubahan itu sendiri yang jadi pemicu, jadi katalisatornya. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan praktis sih sebenarnya. Tepat sekali. Dan ini dia, satu pemikiran penutup buat Anda renungkan. Kalau Anda lagi ada di situasi stalemate, ingat ya, negosiasi buntu tapi dua-duanya masih komit cari solusi. Nah, elemen apa nih dari situasi itu? Orangnya kah, tempatnya, waktunya, atau mungkin isunya yang menurut Anda paling mungkin buat diubah demi memecah kebuntuan? Dalam konteks Anda tentunya. Dan kenapa milih elemen itu? Nah, apa pertimbangan utama Anda milih elemen itu? Coba direnungkan. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.